All that scratching is making me itch. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel saya, Arya Akbar Pratama. Oke guys, di video kali ini saya akan mewawancarai pengusaha muda, pengusaha peternakan ikan. Nah, jadi pengusaha ini dia telah berkecimpung cukup lama dalam perikanan. Untuk itu langsung saja ya kita panggil bintang tamu kita pada siang hari ini. Oke, corona bang, corona. Kita harus menjaga kan, corona gitu. Nah, oke bang. Jadi saya ingin bertanya-tanya nih bang tentang terutamanya kan kalau prospek sekarang kan ikan patin tuh. Nah, jadi saya ada beberapa pertanyaan untuk abang nih gitu kan. Nah, kita santai aja bang, kita slow aja kan, sering-sering santai aja. Iya. Saya pun juga baru mau belajar kan sama pengusaha muda seperti abang kan. Siap. Nah, oke bang, pertanyaan pertama itunya bagaimana treatment air yang abang gunakan untuk budidaya ikan patin itu bang? Baik, kalau treatment air yang abang gunakan itu sama seperti treatment air pada biasanya budidaya ikan patin biasanya. Itu pertama itu kan kita sebelum ikan masuk kita persiapan kolam. Jadi persiapan kolam tuh kita mengkapur kolam pakai, kebetulan kapur yang kita pakai itu ada dolomit. Jadi untuk satu kolam tuh saya memakai 2 karung dolomit seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan pupuk kandang. Jadi pupuk kandang ini gunanya untuk menambah fitoplankton yang ada di kolam untuk pakan alami ikan patin tersebut. Jadi kemudian untuk air masuknya kan treatment air itu saya menggunakan one way. Jadi satu pintu masuk air masuk, satu pintu air keluar seperti itu. Oke, jadi di simpelnya dikapur dulu ya kolamnya sebelum kita isi air ya bang. Baru nanti dialirkan airnya di airnya itu di mata air atau sumur atau sungai atau batang air atau gimana bang? Kebetulan karena kolam kita ini posisinya dekat dengan sungai kan, bersebelahan dengan sungai. Jadi air yang kita pakai itu adalah air sungai ya, air sungai. Ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih bang, apa sih langkah-langkah persiapan kalau untuk kita mau budidaya patin nih bang, ternak patin ini? Kalau yang pertama itu ya pasti, kalau langkah-langkah utama itu pertama niat. Jadi kalau kita udah ada niat pasti kerja tuh jalan seperti itu kan. Dan yang kedua tuh kita konsisten, kita serius. Terus kita pertama tuh ya pastinya kolam yang kita persiapkan. Kolam tanah, yang mau kolam tanah. Terus kalau mau kolam semen pun bisa juga seperti itu. Kemudian langkah keempat tuh ya kita pengapuran, pemupukan, kemudian kita masukkan airnya kan. Jadi setelah rasanya sudah cukup, barulah kita tebar benih-benih ikan patin tersebut. Kemudian kita pelihara selama 6 bulan dan siap panen seperti itu. Oke. Nah, jadi itu guys. Jadi ada yang poin yang saya tangkap di pertanyaan saya yang kedua tadi, yang mungkin ini tidak semua orang yang tahu, yaitunya niat. Nah, jadi kalau kita pengen menjalankan sesuatu itu, bisnis, usaha, apapun kegiatan yang mau kita lakukan untuk kebutuhan kita kah atau yang lain, jadi kumpulkan niat Anda. Jadi kita itu harus berniat untuk awalnya ya bang, baru semua itu insya Allah memang akan berjalan gitu ya bang. Nah, dulu gitu. awalnya. Nah itu niat. Oke, niat intinya. Nah oke bang, nah pertanyaan ketiga nih bang, jadi tata cara pengapuran yang baik untuk ikan patin itu seperti apa bang? Kalau tata cara pengapuran untuk ikan patin itu ya pertama kita cari literatur kan, di internet banyak, di buku juga, berapa sih pH yang pas untuk ikan patin itu kan, antara 4-6 pH-nya gitu. Jadi setelah kita tahu pH yang baik untuk ikan patin itu, kemudian kita ukur kualitas airnya menggunakan nanti pH meter seperti itu. Setelah kita ukur, nanti barulah kita dapat hasilnya kan, pH yang baik untuk ikan patin itu segini. Kalau dapat rasanya, itu tadi carakan dengan pemupukan gitu. Jadi setelah pH-nya itu pas, kita masukkan ikan patin itu ya seperti itu. Oh seperti itu. Oke, itu tata cara pengapuran ya bang. Nah kebetulan guys, saya
kemarin juga ikut pengapuran di kolam beliau ini, pengusaha muda kita ini. Jadi bisa kalian tonton juga channel pengapuran saya di video sebelumnya ya. Di situ contoh pengapurannya seperti apa, banyaknya berapa, juga lengkap lah gitu. Nah, bisa kalian lihat sendiri nanti. Nah, yang keempat nih Bang, pertanyaan selanjutnya gitu kan. Nih menurut Abang gimana sih prospek ikan patin untuk kedepannya nih Bang gitu? Kalau menurut saya prospek ikan patin ke depannya ya cukup baik. Karena apa kan, semakin banyak kan, semakin lama kan manusia di muka bumi ini ya pasti bertambah kan. Terus kemudian pasti membutuhkan sumber makanan, itu salah satunya dari ikan patin. Karena kita tahu kan ikan patin sendiri memiliki protein yang cukup tinggi untuk bahan makan hewani seperti itu. Dan banyak juga kan olahan makanan dari ikan patin tuh seperti ikan salai patin, adet patin seperti itu. Jadi menurut saya prospek ikan patin ke depan tuh ya cukup bagus. Dan juga saya mendapatkan informasi kan dari salah satu pengusaha ikan patin asal Kampar. Jadi mereka tuh kekurangan stok ikan patin, bahan baku ikan patin seperti itu. Jadi bagusnya prospek ke depan nanti ikan patin itu memang cukup menjanjikan seperti itu. Oh, jadi berarti ikan patin tuh saya dengar Abang tadi dibuat nugget ya Bang? Ya, nugget. Jadi itu bisa ya Bang? Bisa. Oh, oke. Oke, nah ini bagi saya ini informasi baru ya guys. Mungkin yang kalian yang belum juga tahu, jadi prospek ikan patin ini yang setelah kita dengar itu besar gitu, apalagi di daerah Kampar ya Bang. Ya, nah, kekurangan gitu. Jadi prospek kedepannya ikan patin ini sangat bagus dan sangat menjanjikan lah insya Allah gitu. Nah nih Bang, pertanyaan terakhir saya nih Bang, apa sih motivasi Abang untuk budidaya ikan patin ini Bang gitu? Motivasi awal tuh ya yang pertama kan karena saya dari perikanan, dari jurusan budidaya perairan. Jadi motivasi saya membudidayakan patin itu ya untuk meneruskan apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat seperti itu. Jadi saya langsung mengaplikasikan di lapangan seperti apa seperti itu kan. Dan niat saya tuh semoga dengan apa yang saya buat nih ke depan itu menjadi banyak manfaat untuk orang lain seperti itu, terutama untuk di daerah saya sendiri. Karena di daerah saya sendiri ini tepatnya di Desa Jake ini kan kebanyakan nih orang masih bergantung kepada perkebunan kelapa sawit, terus budidaya ikan nila. Nah, jadi sini mungkin dari awalnya saya mengembangkan ikan patin ini dan nanti nampaknya berhasil kan, insya Allah berhasil. Jadi bisa menggerakkan hati-hati masyarakat setempat seperti itu. Jadi untuk membudidayakan ikan patin juga saya akan mengembangkan ke depannya seperti itu. Oke, nah jadi guys, itulah wawancara singkat saya tadi dengan seorang pengusaha muda. Jadi ada beberapa poin yang saya tangkap, yang saya lihat di sini. Ini poin tersebut hanya yang saya tangkap ya. Ini yang paling penting itu dua. Mungkin kita jarang menyadarinya, cuman ada poin yang saya tangkap. Yang pertama niat tadi, yang seperti saya jelaskan ya. Itu yang pertama, niat. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Nah, yang keduanya ini saya sangat juga termotivasi oleh beliau. Saya ingin juga belajar. Yang kedua ini yaitunya beliau langsung eksekusi atau melaksanakan apa yang telah beliau dapatkan di perkuliahan atau di tempat beliau belajar gitu. Jadi ketika beliau ini sedang belajar, menambah wawasan, mengasah ilmunya dan mendalami perikanan, jadi saya kagum karena beliau langsung eksekusi guys gitu. Nah, itulah seharusnya contoh yang bagus untuk anak muda ini gitu guys. Jadi kan seakan-akan ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kita juga intinya kita juga bisa menginspirasi para pemuda lah Bang. Jadi tujuan utamanya itu untuk para pemuda lah ya Bang. Untuk para pemuda utamanya gitu ya Bang. Kan yang saya lihat kan banyak pemuda yang takut untuk mencoba, takut gagal, takut mencoba hal yang baru lah seperti itu. Jadi para pemuda di luar sana yang bingung mau bisnis apa, penting dicoba dulu. Kalau ada keyakinan kita coba. Urusan sukses sama gagal itu urusan belakangan seperti itu. Oke, jadi guys, itu poin paling penting. Urusan gagal itu belakangan. Yang jelas mencoba, atau kita tuh harus berani untuk melangkah ke depan. Jangan lihat ke belakang. Ketika kita sudah
melangkah, jangan pernah dengarkan kata orang-orang lain gitu ya bang. Yang jelas kita itu usaha kita harus mencoba ya bang. Coba Oke. jangan goyah misalnya Iya. ada dipatahkan sama orang lain, itu tuh anggap aja sebuah tangga untuk mencapai kita kesuksesan nantinya, membuat kita jadi lebih kuat seperti itu. Oke, nah itulah guys wawancara seputar tentang gimana sih prospek ikan patin ke depannya, gimana sih cara pengapurannya, gimana sih patin ini supaya dia bisa hidup dengan treatment sebagaimana gitu. Nah, oke guys, jadi sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan bagi para pemula, ayo jangan takut untuk mencoba. Ayo beranikan diri untuk melangkah gitu. Ini air yang kita gunakan untuk kolam patin tuh, ini adalah sungai yang kita tambat menggunakan karung pasir dan besi batu agar dia tinggi seperti itu. Jadi nanti masuk ke kolam. Kan nanti kan. Bisa kita lihat tuh paralon 2 itu adalah air keluarnya. Jadi di sini kan sistemnya one way gitu. Jadi air yang dari air pembuangan dari kolam pertama tuh mengalir ke kolam kedua dan kolam ketiga, seperti itu. Jadi memang kualitas air yang terbaik itu berada di kolam pertama. Kemudian kolam kedua, baru kolam ketiga seperti itu. Karena kolam ketiga tuh udah 2 kolam yang air pembuangannya. Jadi seperti itu. Kemudian di kolam ketiga baru dialirkan ke sungai lagi.